Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Yudani Risto di dalam channel saya ini. Lama tidak membuat video. Alhamdulillah hari ini saya akan coba membuat atau sharing lagi ya video-video yang akan saya buat ya, teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai pembuatan soal di aplikasi Google Form dan analisa soalnya di dalam aplikasi Google Spreadsheet ya atau Google Sheet. Oke, mungkin teman-teman Bapak Ibu guru semua tidak asing dengan aplikasi Google Form ya. Ketika pembelajaran jarak jauh tahun lalu ya, kita banyak sering menggunakan aplikasi Google Form dalam membuat soal yang sifatnya online ya atau berbasis online. Nanti dari Google Form itu kita bagikan linknya ke siswa dan siswa akan mengerjakan soalnya melalui Google Form soal yang sudah kita buat ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, hal tersebut juga sama ya saya lakukan ketika pembelajaran jarak jauh, ketika mengajar PJJ, ketika saya harus membuat soal, baik itu sifatnya misalnya penilaian harian atau penilaian tengah semester atau akhir semester ya. Karena masih PJJ, jadi tidak mungkin tatap muka mengerjakan lewat kertas seperti biasa. Nah, akhirnya kita membuat soal di dalam aplikasi Google Form ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, di sini saya akan coba sharing ya, apa yang mungkin sudah saya lakukan ya ketika membuat soal Google Form tersebut. Oke, saya akan coba sharing ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh ya, contoh soal Google Form. Kebetulan kan saya mengajar TIK. Nah, di sini saya membuat soal ujian sekolah ya. Contohnya. Nah, ini tahun 2020-2021 ya. Nah, ini ada yang file ketiga dan keempat ya, Bapak Ibu ya. Soal Google Form. Nah, ini soal ujian sekolah TIK. Nah, ini analisanya yang Google Spreadsheet ya. Oke, saya akan coba jelaskan ya, Bapak Ibu. Mungkin dari soalnya dulu deh, soal Google Form-nya dulu. Nah, ini soal yang saya buat ya, soal ujian sekolah daring TIK. Oke, di sini ada nama, lalu di situ ada kelas ya. Nah, di kelasnya seperti ini ya, 9A1, 9A2, 9B1 dan seterusnya. Ada nomor absen 1 sampai 22 ya. Lalu ada nomor peserta ujian, hari tanggal. Di sini ada fakta integritas ya. Apakah kamu mengerjakan soal-soal berikut dengan jujur? Nah, ini jawabannya. Lalu ada token. Nah, ini jadi token ini fungsinya jadi ketika kita membagikan link soal, nah di situ siswa baru bisa mengisikan biodatanya ya. Nah, untuk masuk ke dalam soal, nah ini nih, soal pilihan ganda dan esainya nanti, siswa harus memasukkan token atau password dulu. Nah, ini token ini atau password ini kita akan berikan ketika waktu sudah sesuai ya, waktu sudah menunjukkan waktu mulai untuk ujian. Jadi baru kita berikan sehingga siswa baru bisa mengerjakan ketika tokennya sudah diberikan ya. Ketika memasukkan token langsung ke soal. Nah, ini soalnya. Ini soalnya kebetulan kita acak ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, ini soalnya ini kita snipping ya. Kita snipping tool. Jadi di Microsoft Word itu ada aplikasi namanya snipping tool untuk men-screenshot ya. Screenshot soal, jadi kita screenshot satu-satu. Nah, ini soal dan ABCD-nya. Jadi ini gambar ya, Bapak Ibu. Ini gambar bukan teks ya. Ini gambar. Di bawah ini yang merupakan software adalah titik-titik lalu ABCD, ini gambar. Nah, lalu di sini ada pilihan ABCD ya. Seterusnya sama ya. Di sini ada 40 soal untuk pilihan ganda.
Nah, lalu ada esainya juga. Nah, ini masih pilihan ganda. Nah, ini esainya seperti ini. Oke. Nah, itu ya untuk ini soalnya ya, Bapak Ibu ya, soal di Google Form ya. Nah, lalu untuk apa namanya? Ketika kita mengerjakan soal di dalam Google Form kan jawabannya akan tersimpan atau terekam di dalam Google Spreadsheet ya, Bapak Ibu ya. Dalam Google Spreadsheet. Nah ini ada apa namanya? File dari Google Spreadsheet-nya ya, Bapak Ibu. Soal ujian sekolah TIK. Nah, di sini kan biasanya kalau simpan itu di dalam sheet form responsi 1 ya. Di dalam form responsi 1. Nah, ini kebetulan saya sudah pernah mengerjakan ya. Untuk contoh aja. Nah, ini namanya sudah ada, lalu kelas, nomor absen, dan seterusnya ya sampai jawaban pilihan ganda dan uraian atau esainya ya. Nah, ini pilihan gandanya ada 1 sampai 40, uraiannya 41 sampai 45 ya. Oke, ini isinya asal aja ya karena saya cuma nyoba aja. Oke, di sini kan kosong ya. Kosong sih di sini nggak ada. Soalnya kan biasanya kalau di form responses itu sheet form responses di sini ada soalnya kan. Nah, ini kenapa kosong? Karena di sini kan di soal Google Form-nya itu dia gambar ya, Bapak Ibu ya, gambar. Nah, ini gambar ya, bukan teks, jadi nggak ada teksnya, jadi kosong gitu. Seperti itu. Nah, waktu itu saya berpikir kalau cuman form responses seperti ini kan agak bingung ya gimana cara ngoreksinya, masa satu-satu nih. Sedangkan siswa kita kan ada di sekolah kami kan ada 4 kelas ya, 9A1 sampai 9B2. Satu kelas itu ada 20-an, 21 siswa. Nah, mungkin kita cek satu-satu kan agak ribet, akhirnya saya coba mencoba membuat suatu analisa ya, sistem untuk menganalisa jawaban yang dari form responses ini sehingga kita bisa menganalisanya lebih mudah. Ya bisa dibilang seperti menganalisa secara semi otomatis lah, seperti itu ya. Nah, di sini saya tambahkan beberapa sheet ya. Jadi selain ada sheet form responses 1 nih defaultnya ya. Ketika kita membuat file responses untuk Google Form, nah, di sini saya tambahkan 5 sheet lagi. Sheet pertama adalah analisa jawaban, lalu yang kedua ada esai 9A1, esai 9A2, esai 9B1 dan esai 9B2. Nah, itu maksudnya gimana? Kak Yuda, ya, coba kita lihat ya. Kita ke sheet analisa jawaban dulu. Nah, ini sheet analisa jawaban, mungkin agak saya kecilin dikit biar lebih jelas. Nah, di sheet analisa jawaban ini, nah seperti ini ya. Ada tabel. Nah, di sini ada nama anak, ada pilihan ganda 1 sampai 40, ada poin esai, nilai siswa, KKM tercapai, rata-rata kelas. Terus di sini ada kelas juga nih. Ini bisa kita pilih kelasnya. 9A1, 9A2, 9B1 dan 9B2. Jadi fungsinya analisa jawaban ini adalah untuk menampilkan jawaban siswa yang ada di dalam form responses ini sesuai dengan kelas yang kita pilih. Nah, di sini kan disuruh memilih kelas ya, pilih kelas di samping. Nah, lalu akan terlihat hasilnya, akan muncul siswa yang telah mengerjakan sesuai kelas yang kita pilih. Nah, di sini misalnya kan saya sudah mengerjakan ya di kelas 9B1 absen 19. Oke, berarti di bawah ya, ada nggak jawabannya? Oke, ada tuh ya. Nama siswa Yuda. Nah, ini jawaban. Jadi sesuai nomor absen yang diisi siswa akan ditampilkan jawabannya ya. Jadi kalau yang belum ya seperti ini kosong, warnanya oranye. Tidak belum ada atau belum siswanya belum selesai mengerjakan. Seperti itu ya. Nah, itu fungsinya Bapak Ibu. Jadi di sini oh iya nih kelihatan nih si Yuda udah selesai absen 19 kelas 9B1. Nah, ini jawabannya nih, jawaban PG-nya nomor 1 sampai 40 ya.
BB dan seterusnya. Ini mungkin biar lebih gampang lihatnya. Ini dulu dah segini ya. Nah ini BB dan ada poin esai. Di sini ada nilai juga. Nilai 120. Oke, ini saya akan coba jelaskan satu. Nah, di analisa jawaban ini kita bisa memasukkan kunci jawaban pilihan ganda di ini nih di kolom jawaban benar ya. Ini untuk untuk kunci pilihan ganda. Jadi di sini saya kasih misalnya kunci jawabannya B semua nih ya. Otomatis kan harusnya di sini juga benar ya poinnya nanti. Oke. Nah, itu ya, ini untuk kunci jawaban di sini. Saya memberikan kolomnya di sini ya. Jadi kita bisa masukkan kunci jawaban di sini. Jadi kalau ada kesalahan kunci jawaban, kita tinggal ganti di sini ya, Bapak Ibu. Tinggal kita ganti di sini. Oke. Nah, ini nggak bisa diotak-atik nih untuk yang jawaban ini karena dia cuman ngeling aja ya dari form responses ini ke analisa jawaban. Jadi ini kalau misalnya kita ganti nggak bisa. Dan dia akan error ya. Dia akan error. Jadi ini tidak perlu diapa-apain. Jadi kita cukup otak-atiknya di kunci jawaban aja nih untuk yang tabel yang ini. Di kunci jawabannya saja. Oke. Nah, terus meriksanya gimana, Pak? Biar ini ketahuan nomor 1 sesuai dengan kunci jawabannya yang dijawab oleh siswa ya. Oke, cara meriksanya, nah ini ada di tabel yang ada di bawah ini. Jadi di tabel bawah ini dia akan memeriksa jawaban siswa. Nah, ini kan ada nama anak ya, si Yuda nih udah mengerjakan. Nah, ini ada soal PG-nya nih 1 sampai 40. Maksudnya jawaban PG-nya ya. 1 sampai 40. Jadi dia kalau misalnya jawabannya benar, poinnya akan menjadi 1. Nah, nilainya jadi 1 nih. Nomor 1 1, oh berarti benar. Nomor 2 1. Kalau jawabannya salah, dia akan 0. Nah, ini kan 0 karena belum menjawab ya. Absen 18, 17, 16 dan seterusnya. Nah, ini belum menjawab, jadi poinnya masih 0. Gitu. Nah, nanti di sini akan muncul nih nilai siswa. Ini harusnya 100 ya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini kan soalnya bisa kita ganti nih, soalnya 40 harusnya, bukan 20. Soal PG 40. Nah, misalnya jadi kan di sini ada komposisi nilai ya, Bapak Ibu. Kan di sini soal pilihan gandanya ada 40, esainya ada 5. Saya mau pilihan ganda itu nilai maksimalnya adalah 60% atau 60 dan esainya 40% atau misalnya 70% PG-nya. Ya udah kita tinggal isi aja di sini di presentasi pilihan ganda nih yang ada di bawah. Jadi 70 misalnya. Nah, berarti kan kalau PG-nya benar semua atau pilihan gandanya benar semua dari jawaban siswa tersebut dari ke-40 nomor pilihan ganda harusnya di sini nilainya 70 kan. Nah, benar tuh nilai siswa untuk pilihan gandanya 70. Seperti itu ya. Lalu di sini kita bisa tentukan juga KKM. KKM itu kan eh, untuk nilai minimum ya. Jadi kalau di bawah KKM dia akan remet gitu atau remedial atau mengulang seperti itu ya. Nah, ini kan KKM-nya 76 seperti itu. Nah, ini ada rata-rata kelas juga. Ini rumus ya. Pakai rumus. Oke. Terus apa lagi nih? Oke, nah ini ya 70 dan nilai siswa. Lalu di sini juga ada jumlah jawaban benar dari setiap nomor PG. Nomor 1 baru 1 kan karena memang baru 1 siswa yang jawab ya, gitu. Lalu ada tingkat kesulitan soal. Di sini ada soal mudah, soal sedang, soal sukar ya. Oke, seperti itu. Nanti di sini akan dianalisa ya dari setiap siswa. Nomor 1 siapa aja yang benar, nomor 2 siapa aja yang benar, yang salah juga kelihatan ya dari angka 1 0-nya ini. Jadi 1 ini menunjukkan jawaban PG-nya benar, kalau 0 itu salah. Jadi kalau PG kan lebih mudah ya memeriksanya. Nah, ini. Nah, nilai siswa masih 70.
Kenapa masih 70? Karena untuk esainya itu belum kita koreksi, belum kita kasih poin. Karena kan kalau esai itu kita harus manual ya. Mau nggak mau kita harus manual ngoreksinya. Jadi kan tadi sudah ditentukan ya untuk komposisinya, misalnya PG itu 70%, esai 30%. Berarti kalau esainya ada 5 soal, berarti satu soal itu poin maksimalnya 30 dibagi 5, yaitu satu soal poin maksimalnya adalah 6. Oke, gimana cara ngoreksi atau mengkoreksi jawaban esai dari siswa? Ini kan PG-nya udah otomatis lah ya, bisa dibilang. Nah, untuk esainya kita ke sheet. Nah, ini sheet esai. Jadi kan di sini ada 4 kelas ya Bapak Ibu ya. 9A1, 9A2, 9B1, 9B2. Nah, untuk sheet esainya saya buat di kelas masing-masing. Jadi ada kelas 9A1, ada sheet esai 9A1, sheet esai 9A2, 9B1 dan 9B2. Nah, kebetulan di sini kan saya nyontohin kelas 9B1 ya yang sudah saya isi. Berarti saya menuju sheet esai 9B1 untuk mengkoreksi jawaban esai siswa. Nah, ini jawabannya nanti akan terlihat di sini. Jadi di dalam sheet esai 9A1 sampai 9B2 nanti tabelnya kurang lebih sama seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada nama kelas, ada nomor absen, nama, jawaban nomor 1 sampai nomor 5, lalu ada skor akhir. Nah, di setiap di sini ada yang warna biru ya, baris warna biru nih. Namanya skor per nomor. Jadi setiap absen itu kita harus memberikan skor atau poin setiap nomor dari absen siswa. Oke, contohnya gini ya, Bapak Ibu ya. Biar lebih jelas. Kan tadi nomor 19 ya absennya. Nah, ini nomor 19 nih. Udah ada jawabannya. Oke. Seperti itu. Nah, cara ngasih poin ya, kita pertama misalnya mau periksa jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1, nah ini kan contoh aja ya. Jawabannya ya. Di mana ngisinya? Nah, di bawahnya. Persis di bawahnya kita isi. Misalnya jawaban nomor 1, oh ini poinnya 4. Udah tinggal kita ketik 4 di bawah jawabannya. Lalu kita beranjak ke nomor 2. Oh, nomor 2 berarti misalnya 6. Nomor 3, 6 juga misalnya. Lalu nomor 4, 5 misalnya. Nomor 5, 5 juga misalnya. Nah, nanti di sini akan ada skor akhir keluar ya. 26. Oke, seperti itu. Nah, terus berarti tinggal nilai akhir ya dong. Kita lihatnya di mana? Nah, nilai akhir ya kita lihat di asid analisa jawaban. Nah, ini ya. Nah, di situ langsung muncul tuh 26. Dan nilai siswa. Nilai akhirnya nih ya. Nilai siswa 96. KKM-nya kan 76, berarti dia kan tercapai ya. Nah, ini. Kalau tercapai dia akan ada angka 1. Seperti ini. Lalu ada rata-rata kelas. Nah, seperti itu ya. Oke. Di sini juga ada grafiknya. Nah, ini grafiknya nih. Oke. Nah, ini yang garis merah ini adalah garis KKM. Berarti nilai si siswa nih, si Yuda, di atas KKM. Nah, ini ya titiknya. Kalau tidak melewati garis merah berarti di bawah KKM dan harus remedial. Seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk memeriksanya per kelas dan per anak ya, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu satu-satu nih di form responses. Kita periksa nomor 1, bener nggak nih? Kita lihat kunci jawaban, kita cocokin. Belum, di sini kan ada 40 soal ya. Kali berapa siswa tuh kan? Satu kelas misalnya 20, kali 4 kelas 80 siswa. Seperti itu kita harus periksa satu-satu. Nah, ini makanya saya coba buat analisa jawaban seperti ini yang ya bisa dibilang semi otomatis lah. Jadi lebih memudahkan untuk mengkoreksi jawaban. Jadi kalaupun ada jawaban kunci jawaban misalnya, kunci jawaban pilihan gandanya yang salah, oh ini harusnya nomor 1 bukan B, harusnya C misalnya. Tinggal kita ganti aja di sini. C. Gitu. Nanti akan otomatis nilainya juga berubah ya.
Harusnya tadinya 96 jadi 94 seperti itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menghitung. Nah, itu untuk analisa. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu ya yang sudah saya buat. Nah, sebenarnya sih kan kalau di Google itu kita bisa membuat Google Form itu dia memeriksanya otomatis ya, pilihan ganda. Ada namanya itu fitur make a quiz ya. Nah, coba nih, saya contohin deh ya. Nah, ini kan contoh soal. Jadi ini kita bisa buat soal seperti ini kan. Nah, ini soal sederhana aja ya, contoh. Nah, di sini bisa kita langsung kasih kunci jawaban kan ya. 1 tambah 1, kunci jawabannya. Ini misalnya saya salahin dulu ya. 1, harusnya 2 kan. Nah, ini yang centang hijau ini berarti kunci jawaban yang benar. Nah, poinnya juga bisa kita langsung tentuin 20 misalnya. Cuma 2 sama nih, seperti ini. 2 tambah 2, kunci jawabannya yang benar 4 ya, yang centang hijau dan seterusnya ya. Kan ini jadi tinggal siswanya misalnya mengerjakan langsung ketahuan kan skornya karena sudah ada kunci jawaban. Jadi Google Form langsung otomatis memeriksa jawaban siswa yang sudah masuk, yang sudah disubmit. Nah, ini coba ya, kita coba. Tapi ini ada beberapa yang menurut saya ada beberapa kelemahan ya yang cukup ini ya, apa namanya, cukup merepotkan ya kalau misalnya kita ketemu seperti itu ya, kelemahan dari sistem ini ya. Kok nggak mau? Bentar. Oh, ini udah. Nah, misalnya nih 1 tambah 1 kan 2. Tadi kan dikunci jawabannya salah ya. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. 5 tambah 5 10. 6 tambah 6 12. Nah, kita submit. Oke, ini view score. Kita bisa lihat siswa langsung bisa melihat skor. Tergantung settingan dari gurunya sih. Mau skornya bisa langsung dilihat siswa atau enggak itu tergantung ya. Tapi sih biasanya saya enggak dulu, takutnya saya ketika memberikan soal itu ada kunci jawaban yang salah. Nah, ini kan padahal jawaban siswa benar ya, 1 tambah 1 2. Tapi karena kunci jawaban yang diberikan oleh guru itu salah tuh ya, 1 ya. Ya dia harusnya dapat 100 malah dapat 80. Nah, ini nih repotnya nih Bapak Ibu. Jadi kita harus cek satu-satu setiap siswa tetap seperti itu. Ya kan? Kan kalau misalnya kita pakai yang seperti saya buat nih, misalnya nih, saya belum sempat ganti kunci jawaban di sini ya. Misalnya masih B tadi. Kita kasih kasih lihat nilai nih ke anak-anak. Nih nilainya nih kan udah selesai misalnya ujian, ini nilai kalian misalnya. Terus kita bahas, Pak itu kunci jawabannya salah Pak, harusnya kan masa 1 tambah 1 1 kan harusnya 2. Oh iya benar. Ya udah tinggal langsung ganti aja di sini. Nilainya langsung otomatis berubah. Nilai dari setiap siswa. Seperti itu kan. Nah, kalau yang modelnya otomatis dari Google seperti ini harus satu-satu nih kita ngubah di jawaban siswanya. Siswanya ada 80 ya kita 80 siswa itu kita ubah satu-satu. Oke, nah ini kita lihat ya. Nah, ini respon. Kan salah kan ya, harusnya kan benar nih jawabannya 2. Kita bisa ubah sih sebenarnya di sini. 1 tambah 1, nah ini kita ubah, harusnya bukan 1 tapi 2. Oke, done. Respon. Nah, tapi masih salah kan si jawaban siswa tuh. Kuncinya udah bener, tapi si jawaban siswa di sini masih dihitungnya salah. Gimana cara ngubahnya? Ya satu-satu, satu ke question misalnya. Kita harus satu-satu ngubahnya kan, individual. Agak repot ya Bapak Ibu ya. Itu.
Ini agak repot, dan di ininya, di responnya tidak berubah. Nih. Oke, udah berubah ya. Berarti udah diganti. Berarti tetap harus satu-satu. Dan itu menurut saya agak repot ya, Ibu, untuk mengubahnya seperti itu. Jadi ini coba saya buat yang lebih. Emang sih di awal agak ribet saya bikinnya ya untuk analisa ini, tapi setelah coba menggunakan di beberapa kesempatan ketika ada ujian ya, nah ini cukup membantu banget. Dan saya tidak perlu, kalau ada kesalahan ini tidak perlu satu-satu mengubah jawaban siswa di jawaban siswa, tinggal kunci jawabannya aja yang saya ubah seperti itu. Dan di sini juga lebih enak ngelihatnya karena kita bisa ngelihat per kelas ya, per kelas. Nah, ini 9B1 yang udah siapa, yang belum siapa, yang belum mengerjakan maksudnya ya. 9A1 misalnya. Gitu ya. Dan kalau ada kesalahan pengisian kelas juga kita bisa langsung ubah di sini. Misalnya nih si Yuda ini salah ngisi kelas, harusnya 9A1, tapi dia ngisinya 9B1. Tinggal kita ini aja, ubah di sini. Nah, dia nanti akan langsung keluar otomatis. Nah, di 9A1. Itu misalnya nomor absennya juga salah, harusnya 20 atau misalnya 15. Nah, langsung berubah posisi dari 19 ke 15. Seperti itu. Jadi ini lebih mudah dan lebih enak kita ngeceknya ketika mengerjakan nih. Setelah lagi ujian sekolah kan ini kasusnya, lagi ujian sekolah. Waktu pengerjaan misalnya dari jam 8 sampai jam 9 misalnya. Nah, ketika udah mau selesai nih, jam 9 kurang 10 kita cek kan, siapa aja yang udah selesai. Oh, ternyata ada yang belum nih, misalnya absen 16 sama 17. Kita bisa langsung cek di situ secara real time, karena kan ini hasilnya sesuai dengan submitan yang sudah siswa selesaikan ya. Sudah masuk ke sini, dan di sini langsung akan muncul. Kalau belum muncul di sini, berarti siswanya belum submit jawaban yang ada di Google Form atau belum menyelesaikan jawaban di Google Form-nya. Dan kita bisa langsung ingatkan di grup kelas misalnya. Oke, absen nomor 16, 17, kelas 9A1 belum selesai. Ditunggu ya 10 menit lagi waktunya. Misalnya seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk memantau hasil kerja siswa secara real time ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin sekilas ya sharing saya tentang pembuatan soal Google Form dan analisa yang sudah coba saya buat ya ketika PJJ kemarin. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau mau tanya-tanya tentang ini bisa nanti WA saya ya. Nanti nomor WA saya taruh di deskripsi video di YouTube ya. Oke. Nanti setelah video ini, kalau Bapak Ibu penasaran gimana Pak caranya, oke. Nanti Bapak Ibu bisa komen atau langsung WA. Nanti nomor WA saya ada di deskripsi video ya. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan, kalau ada diskusi, silakan boleh komen ya di kolom komentar. Kalau mau langsung WA, silakan cek di deskripsi ya, nomor WhatsApp saya. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.